Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bu Ayun. Kita akan belajar biologi lagi bersama. Oke. Kali ini sebelum kita belajar, ada gambar es buah rumput laut nih. Wah, seger ya. Nah, tapi yang ditekankan di sini bukan segernya, tapi rumput lautnya. Nah, kira-kira rumput laut ini tumbuhan bukan ya? Atau mungkin menurut kalian rumput laut ini adalah tumbuhan yang hidup di laut? Sejenis rumput-rumputan yang hidup di laut? Oke, kita akan cari tahu nanti di materi video ini. Oke, tapi sebelumnya silahkan perhatikan video berikut. Oke, kalian sudah melihat video ya, video introduction. Nah, sekarang setelah kalian melihat video yang tadi, adakah pertanyaan atau pendapat dari kalian? Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian setelah kalian melihat video tadi? Nah, pasti kalian berpikir kan, wah ternyata di setetes di dalam atau pada setetes air itu ada banyak makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat. Nah, ternyata di situ ada banyak makhluk hidup kecil yang jumlahnya ribuan dan jenisnya juga macam-macam tadi kan, banyak jenisnya. Nah, kita akan cari tahu makhluk hidup apa saja itu pada materi Protista. Nah, kita akan belajar materi Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista adalah kingdom yang tingkatannya lebih tinggi daripada Kingdom Monera. Nah, kemarin kalian belajar Monera, itu kerajaannya bakteri. Sekarang kita lanjut ke Protista, kerajaan atau Kingdom
yang tingkatannya lebih tinggi daripada Monera. Apa saja ciri umumnya? Yang pertama, eukariotik. Nah, protista itu sudah berbeda dengan Monera. Kenapa? Karena protista di sini ciri-cirinya bukan prokariotik lagi, tapi sudah eukariotik. Nah, jadi intinya atau DNA-nya, materi genetiknya itu sudah dibungkus oleh membran atau selaput. Kemudian ciri yang lain, uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu apa? Satu sel. Jadi ada yang hanya terdiri dari satu sel dan ada yang terdiri dari banyak sel. Kemudian habitatnya itu di perairan. Oke. Protista itu dibagi menjadi 3 macam. Ada protozoa atau protista mirip hewan, kemudian ada alga atau protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip jamur. Oke. Yang pertama, kita akan pelajari tentang protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ada 2 macam nih. Ada Myxomycota atau jamur lendir dan ada Oomycota atau jamur air. Nah, contoh yang paling umum pada Oomycota itu adalah Saprolegnia yang merupakan jamur pada ikan atau parasit pada ikan. Kemudian saya lanjutkan, ini ada protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini ada 4 filum, ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, protista mirip hewan ini itu dibagi berdasarkan alat geraknya. Nah, kenapa Bu kok dikatakan mirip hewan? Karena dia bersifat heterotrof. Ya, tahu heterotrof ya, tidak bisa menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri. Dan kemudian dia memiliki alat gerak. Ada sih yang tidak memiliki alat gerak. Nah, jadi dibagi berdasarkan alat geraknya. Oke, kita pelajari yang pertama dulu, apa itu Rhizopoda. Wow, apa nih di situ? Nah, di video itu adalah salah satu contoh dari Rhizopoda, yaitu amoeba. Nah, kalian sudah sering mendengar ini ya, amoeba. Nah, jadi amoeba itu seperti ini. Jadi ini adalah amoeba. Kemudian yang pertama, amoeba di sini itu bergerak dengan pseudopodia. Pseudopodia itu apa? Kaki semu. Maksudnya gimana? Jadi pseudopodia di sini dia bergerak dengan meluncurkan apa namanya? Sitoplasmanya. Jadi dengan meluncurkan sitoplasma. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner. Dan contohnya itu adalah Entomoeba coli yang bisa menyebabkan diare. Nah, jadi seperti video tadi yang kalian lihat di sini ya. Ini kenapa nggak bisa di play? Oke lah, nggak apa-apa. Tadi kan kalian sudah lihat atau sebelumnya, sebentar. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini amoeba di sini itu bergerak dengan pseudopodia dengan mengalirkan sitoplasmanya. Jadi sitoplasma itu apa sih? Air kan atau cairan yang ada di dalam sel. Nah, jadi dengan mengalirkan sitoplasmanya, aliran sitoplasmanya, amoeba itu tadi bisa bergerak. Jadi kayak slime gitu. Nah, kayak bisa dilihat kan ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke, sudah ya, kita lanjut ke flagellata. Wow, apa nih flagellata? Nah, kalau tadi Rhizopoda itu dia bergerak menggunakan kaki semu, kalau flagellata itu dia bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Nah, coba deh kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada bulu cambuknya ya. Ini ada bulu cambuknya. Nah, dia bergerak menggunakan bulu cambuk loh. Nah, nih, ada bulu cambuk. Kemudian, reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner. Membelah jadi 2, itu aja. Contohnya Euglena. Nah, Euglena yang mana? Ini Euglena. Dan ada Trypanosoma. Nah, Trypanosoma di sini, Trypanosoma mana, Bu? Nah, Trypanosoma nggak ada, saya nanti dicari sendiri ya, Trypanosoma itu seperti apa. Trypanosoma ini adalah protozoa yang bisa menyebabkan penyakit gangguan tidur, penyakit tidur. Ya, jadi penyakit tidur. Nah, yang diperantarai oleh lalat CC. Nah, jadi
Oke, ini adalah yang ini ya, yang ada bintik merahnya. Ini adalah Euglena. Nah, Euglena di sini dia bisa masuk ke dalam protozoa atau protista mirip hewan karena dia bergerak menggunakan bulu cambuk dan dia bisa diklasifikasikan ke protista mirip tumbuhan juga. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil. Warnanya hijau kan? Oke, selanjutnya. Nah, apa nih? Nah, ini sekarang ada Ciliata. Oke, ini ada Ciliata, nak. Oke, bisa dilihat. Wow, amazing ya. Bagus ya. Ciliata. Kalau tadi flagellata bergerak menggunakan bulu cambuk, kalau Ciliata itu bergerak menggunakan silia atau bulu getar. Nah, nih. Ini di pinggir-pinggirannya ini itu ada bulu getarnya. Nah, reproduksi aseksualnya itu dengan pembelahan biner, sedangkan yang seksual itu dengan konjugasi. Konjugasi itu gimana? Konjugasi itu jadi melibatkan dua individu, kemudian menempel dan membentuk jembatan sitoplasma. Itu yang namanya konjugasi. Contohnya paramecium dan stentor. Nah, paramecium yang mana? Yang ini. Yang kayak sandal ini ya, ini paramecium yang bergeraknya lebih aktif, yang motil. Nah, kemudian kalau yang ini, yang lebih besar, ini adalah stentor. Coba diperhatikan di ujungnya stentor ini. Nah, ini ada yang bergetar kan? Nah, ini adalah bulu getarnya atau silianya. Oke, tuh. Ini adalah silianya. Nah, sedangkan di paramecium di mananya silianya? Ya di permukaannya. Gitu. Jadi paramecium ini dia lebih aktif bergeraknya. Dia baris ya. Dia baris. Lucu ya. Nah, ini didapat dari mana, Bu? Dari setetes air. Air apa? Bisa air sawah, air kolam, air selokan, atau air apa ya? Pokoknya air danau itu bisa juga. Nah, nih, bagus kan? Rame ya ternyata di setetes air itu. Ada banyak penghuninya. Ya ini nih salah satu penghuninya. Nah, kelihatan kan bulu getarnya? Oke, lanjut. Setelah Ciliata, kemudian di sini ada sporozoa. Oke, sorry, di sini gambarnya salah. Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, sayang. Jadi, kalau yang ketiga tadi amoeba itu bergerak menggunakan kaki semu, kemudian flagellata bergerak menggunakan flagel, ciliata bergerak menggunakan cilia. Kalau sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner dan yang seksualnya itu dengan pembentukan spora. Contohnya itu adalah plasmodium. Plasmodium di sini bisa menyebabkan malaria yang ditularkan melalui perantara nyamuk Anopheles. Oke. Lanjut. Kemudian di sini ada protista mirip tumbuhan. Nah, kalau yang tadi protista mirip hewan itu kan dibagi berdasarkan alat geraknya. Kalau protista mirip tumbuhan di sini itu dibagi berdasarkan warna atau pigmen yang dimilikinya. Nah, kenapa di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada chlorophyta, rhodophyta, phaeophyta, dan ada pyrophyta. Nah, ada lagi yaitu chrysophyta. Maaf ya, belum saya masukkan di sini. Ada chlorophyta, rhodophyta, phaeophyta, chrysophyta. Ada satu lagi yaitu chrysophyta. Nah, ini dibagi berdasarkan pigmennya atau warnanya. Nah, kenapa mereka ini dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan? Karena mereka memiliki atau memiliki klorofil yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Jadi alga atau protista mirip tumbuhan di sini itu dia bersifat autotrof, beda sama yang protozoa tadi. Oke, yang pertama di sini ada chlorophyta. Nah, pada chlorophyta ini chlorophyta. Kloro itu apa? Klorofil. Klorofil warnanya apa? Hijau. Berarti chlorophyta ini adalah alga hijau.
Dia memiliki dinding sel berupa selulosa, kemudian bersifat uniseluler, ada yang satu sel dan ada yang multisel juga. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner, fragmentasi dan pembentukan zoospora. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum dan minyak. Kemudian reproduksi seksual, ini ya tadi ya, yang seksual dengan cara isogami dan oogami dan memiliki pigmen utama klorofil A dan B, yaitu warna hijau. Namanya aja chlorophyta. Klorofil berarti dia warna hijau. Kemudian contohnya, nah di sini ada hydrodiction, diction, kemudian ada ulva. Nah ini dia kalau yang hydrodiction ini lebih ke mikroskopis ya. Kalau ulva di sini enggak, dia bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian dia berupa lembaran gitu. Kemudian di sini ada chlorella, chlorella sp. Nah chlorella ini dan ini temannya spirulina. Kalian pernah dengar kan Rek ya spirulina? Pernah dengar masker spirulina kan? Nah, spirulina itu salah satu contoh dari chlorophyta. Ini spirogyra atau spirulina. Nah, kenapa spirulina? Karena ini klorofilnya berbentuk spiral tuh. Kelihatan kan? Nah, kemudian ada Volvox dan ada Chlamydomonas, itu contohnya. Kemudian yang kedua, alga merah atau rhodophyta. Rhodophyta, alga merah. Rodok-rodok abang. Ya, Rek, rodok-rodok abang. Rhodophyta itu alga merah, rodok-rodok abang. Di sini saya tekankan kalau rhodophyta ini memiliki pigmen utama yaitu phycoerythrin yang warnanya merah. Eritrosit. Nah, eritrosit itu apa? Sel darah merah. Sama kan, mirip kan phycoerythrin dengan eritrosit. Nah, jadi phycoerythrin itu pigmen warna merah. Contohnya apa? Di sini nggak ada contohnya. Oh ya, sorry. Contohnya di sini ada gigartina, ada gracilaria, ada jelidium. Nah, jelidium di sini ini adalah bahan dasar untuk membuat agar-agar. Kemudian di sini ada eucheuma. Nah, eucheuma ini adalah rumput laut yang sering kalian konsumsi saat makan es buah rumput laut. Nah, ini yang jadi namanya yang tadi itu yang apa rumput laut yang dicampurkan ke dalam es buah itu adalah eucheuma. Jadi bukan merupakan tumbuhan. Jadi rumput laut itu adalah alga atau protista mirip tumbuhan. Nah, namanya apa? Eucheuma. Dan warnanya itu bukan hijau atau warnanya putih, bukan. Dia memiliki pigmen warna merah ya. Warnanya merah atau dia masuk ke dalam filum Rhodophyta. Kemudian di sini ada Palmaria sp nih. Kemudian lanjut ada Phaeophyta. Nah, alga apa sih? Ini warnanya apa? Warnanya coklat. Coklat itu rasanya apa? Manis, Bu. Silver Queen. Iyalah manis karena ada gulanya. Coba aja coklat bubuk. Coklat bubuk kok rasanya apa? Pahit ya. Pahit. Coklat, alga coklat. Coklat itu rasanya pahit, berarti alga coklat namanya Phaeophyta. Oke, nama alga coklat namanya Phaeophyta. Pigmen utamanya adalah xanthophyll dan fucoxanthin. Fucoxanthin di sini coklat. Xanthophyll itu lebih ke kuning. Oke. Contohnya apa? Di sini ada laminaria, kemudian Fucuseratus, sargassum, palmaria sp. Oke. Untuk eucheuma sendiri maaf ya, ini katut. Maaf, jadi eucheuma ini bukan contoh dari alga coklat. Jadi eucheuma tadi itu adalah contoh dari alga merah ya, bukan alga coklat. Jadi contohnya Phaeophyta tadi atau alga coklat itu ada laminaria, ada sargassum, ada palmaria dan ada fucus. Nah, di sini ada laminaria. Nah, laminaria di sini itu peranannya bisa digunakan sebagai pengobatan gondok. Jadi digunakan sebagai obat gondok laminaria. Kemudian ada di sini Pyrophyta.
Nah, piropita, alga api, piropita. Nah, alga api, piropita. Pigmennya apa? Nah, api kan warnanya orange menyala gitu kan ya. Pigmen utamanya apa ya? Karoten. Karoten itu jingga atau orange. Warnanya wortel. Kemudian ada xanthophyll. Kemudian contohnya ada apa? Ada gymnodium, ada gambir discus, kemudian ada nocticula, dan ada goniaulax. Oke, ini kebanyakan dia single cell ya, atau unicellular. Oke, sudah protista mirip jamur. Oke, sudah selesai. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke saya. Ya, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.